Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kita udah belajar mengenai hukum 1 Newton, yakni mengenai sifat kelembaban benda. Untuk mereview sedikit hukum 1 Newton kemarin, kita mendapat persamaan bahwa sigma F itu sama dengan 0, dimana ketika benda yang diam maka akan tetap diam, atau benda yang bergerak dengan kecepatan konstan maka dia akan tetap berada pada kecepatan yang konstan apabila tidak dipengaruhi gaya dari luar. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum 2 dan hukum 3 Newton. Jadi hukum Newton itu terbagi menjadi 3 anak-anak. Kemarin kita sudah yang hukum 1, selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum yang kedua dan ketiga. Oke, sekarang kalian lihat gambar di atas ini. Di situ ada 3 gambar alat transportasi, di mana yang satu adalah kereta kuda, kemudian yang kedua ada mobil, dan yang ketiga ada sepeda yang kita kayuh. Nah, apabila ketiga benda itu bergerak pada suatu lintasan, kira-kira yang mempengaruhi geraknya ini apa? Kan pasti suatu benda bergerak itu dipengaruhi oleh gaya, entah itu gaya dorongan, gaya tarikan, atau gaya dari manapun. Kira-kira untuk kereta kuda, dia bergerak karena adanya gaya gaya tarikan dari si kudanya itu. Satu. Kemudian untuk yang kedua, mobil. Ada mobil misal, kemudian ada juga sepeda motor, kemudian truk dan sebagainya. Itu dipengaruhi karena adanya gaya mesin, ya. Karena adanya gaya mesin sehingga mobil, motor, truk itu bergerak. Kemudian yang ketiga itu ada sepeda. Kira-kira sepeda itu dipengaruhi gaya apa? Kok bisa bergerak ke depan? Ataupun mungkin ada ya untuk anak-anak bisa sepeda yang bisa arahnya ke belakang. Kira-kira dipengaruhi oleh gaya otot manusia. Sehingga karena kita kayuh, maka benda akan bergerak ke depan, sehingga setiap benda yang bergerak pasti dipengaruhi oleh gaya. Ingat-ingat itu ya, karena itu nanti akan dipakai sampai dengan kelas 3. Saya akan mengajak kalian untuk sedikit berimajinasi dengan gambar yang akan saya tampilkan selanjutnya, yakni mengenai benda yang saya letakkan pada 2 bidang miring yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang satu bidang miringnya itu adalah bidang miring yang papannya lurus, yang papannya licin, ya, licin. Kemudian yang kedua itu adalah bidang miring yang papannya kasar. Jadi ada 2 buah bidang miring, di mana yang satu licin, yang satu kasar. Kira-kira kalau saya berikan benda, ya, suatu beban kotak misalnya, saya taruh di atasnya, itu apa yang akan terjadi? Itu satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kira-kira lebih cepat yang bidangnya licin atau yang bidangnya kasar? Benda yang meluncur ke bawah itu sampai ke bawah, yang paling cepat yang mana? Yang licin atau yang kasar? Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah besaran-besaran apakah yang ada pada percobaan benda meluncur dari bidang miring tersebut? Ayo coba, kira-kira ini masih bisa diimajinasikan anak. Kalian mengimajinasikan ada bidang miring, misal pelorotan gitu ya. Terus yang satu halus lantainya, yang satu kasar. Kira-kira bendanya bagaimana? Ada yang mau jawab? Mencoba jawab? Ya. Jadi pasti karena dia miring, pasti bendanya akan bergerak ke bawah, ya, meluncur ke bawah. Nah, yang membedakan adalah lebih cepat yang mana? Yang licin atau yang kasar? Yes, yang licin ya, karena tidak ada hambatan. Nah, berarti kita sudah ketemu nih kenapa benda yang saya letakkan di bidang miring yang kasar itu lebih lambat dibanding dengan yang lantai atau papan yang licin. Karena yang
di papan kasar itu disebabkan adanya gaya gesekan antara si benda, si beban itu dengan papannya, papan luncurnya. Itu ada gesekan satu sama lain. Nah, di situ dipengaruhi oleh koefisien gaya gesek. Tadi untuk 3 alat transportasi yang saya berikan di awal tadi ada kereta kuda, kemudian ada mobil, dan juga ada sepeda. Sebenarnya bukan hanya gaya dari kuda, kemudian gaya mesin, dan juga gaya otot yang mempengaruhi benda bisa bergerak, tapi ada 2 benda lain yang diabaikan di sini karena nilainya sangat kecil. Yang pertama itu adalah gaya gesek jalan, ya, gaya gesek jalan. Yang kedua adalah gaya gesek angin. Yang tadi kita sudah dapat jawaban 2 pertanyaan, ya. Yang satu, benda akan bergerak ke bawah karena bidangnya miring. Kemudian yang kedua, benda yang lebih cepat sampai ke bawah itu adalah yang papannya licin. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yakni mengenai besaran-besaran apakah yang mempengaruhi dalam percobaan itu. Satu, karena dia ada beban, ya, tadi beban itu pasti mempunyai mempunyai massa, ya, mempunyai massa. Kemudian yang kedua, adanya gaya, ya, gaya tarikan atau gaya dorongan. Kemudian juga ada gaya gesek seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada percepatan, ya, percepatan. Kalau yang kemarin hukum 1 Newton itu masuk ke dalam gerak lurus beraturan, di mana dia A-nya sama dengan 0, masih ingat ya untuk semester yang kemarin. Nah, untuk yang hukum 2 Newton ini ada percepatan sehingga dia masuk ke dalam GLBB, gerak lurus berubah beraturan, karena dia punya percepatan. Kalau percepatannya 0 seperti hukum 1 Newton kemarin, maka masuk ke GLB. Oke, paham sampai sini? Ya, tadi ada massa, kemudian ada gaya, ada percepatan, satu lagi ada, nah, bidangnya tadi kan miring, berarti dipengaruhi oleh sudut kemiringan bidang miring. Jadi ada 4 besaran yang mempengaruhi dalam percobaan kali ini. Ada massa, satuannya kilogram, kemudian ada gaya, satuannya adalah newton, kemudian ada percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan juga sudut kemiringan bidang miring, itu satuannya derajat. Oke, sampai sini sudah paham. Nah, dari 3 contoh yang alat transportasi tadi, kemudian juga saya sudah berikan ajak kalian untuk berimajinasi mengenai percobaan benda yang meluncur di bidang miring. Berarti kalian sudah paham nih bagaimana hukum 2 Newton itu. Jadi hukum itu anak-anak, hukum di fisika itu banyak banget. Hukum itu pasti ada bunyi pernyataannya. Nah, bunyi pernyataannya itu akan dituangkan dalam matematisnya, dalam persamaannya. Kalau kalian nyebutnya rumus. Ya, hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, berarti percepatan sebanding dengan gaya, resultan gayanya, dan percepatan itu pula berbanding terbalik sama massanya. Secara matematis kita mendapatkan persamaan bahwa A percepatannya sama dengan sigma F, ya, nanti saya tuliskan A sama dengan sigma F per M. Kenapa sigma F-nya di atas kemudian M-nya di bawah, Bu? Nah, tadi kan pernyataannya sebanding sama gaya, maka dia sama-sama di atas posisinya. Kemudian berbanding terbalik sama massa, maka yang antara A sama massa itu berbanding terbalik, yang satunya di atas, yang satunya di bawah, gitu. Itu untuk bunyi pernyataan dan juga persamaan dari hukum 2 Newton. Untuk latihan soalnya nanti akan saya berikan video tersendiri anak-anak. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung chat ke saya langsung, gak apa-apa.
hukum 3 Newton di sini membahas mengenai gaya aksi reaksi pada benda. Apa itu gaya aksi reaksi? Kalau dulu saya masih SMA, diberikan contoh yang simple banget, tapi nggak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Jadi anak-anak kalau dulu masih pembelajaran tatap muka ya, jadi ada demonstrasi, salah satu teman atau 2-3 teman disuruh maju ke depan, terus mereka praktek untuk mendorong tembok, disuruh dorong tembok. Terus ditanyain, bagaimana rasanya ketika kalian memberikan dorongan pada tembok, apa yang kalian rasakan? Nanti kalian bisa praktek sendiri di rumah ya. Jadi ketika kita memberikan gaya dorong ke tembok, maka tembok dalam ilmu fisika, dan kita pasti merasakannya, akan merasa kayak terdorong balik ke belakang, ya enggak? Dan besarnya itu adalah titik. Oke, kita lanjut ke selanjutnya dulu, masuk ke materinya dulu. Itu tadi adalah sebagai persepsi aja. Nah, sekarang kita akan menyelidiki mengenai gaya aksi reaksi pada gerak mobil. Nah, di sini saya memberikan contoh yang kalian bisa gampang mengamati dan juga menyelidiki lah ya. Oke, ini gampang sekali karena kita sering, bahkan mungkin setiap hari lihat mobil jalan di jalan raya. Nah, pada saat menjalankan mobil, baik perlahan maupun cepat pada lintasan tertentu, otomatis ban mobil akan bergerak searah atau berlawanan arah jarum jam. Ayo, searah ya, searah dengan arah jarum jam sesuai dengan arah gerak mobil tersebut. Oke. Kemudian, berdasarkan penerapan konsep hukum 3 Newton, manakah yang merupakan gaya aksi reaksi pada pergerakan mobil selama menempuh lintasan tertentu? Dan bagaimanakah hubungan antara gaya aksi dan gaya reaksi yang dikerjakan pada mobil tersebut? Gerakan mobil ini kita dapat menyelidiki gaya aksi reaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita ya, yang gampang, yang merupakan penerapan dari konsep hukum 3 Newton. Nah, berdasarkan pergerakan mobil tersebut, ada bagian mobil yang merupakan gaya aksi reaksi yang dikerjakan, yaitu adalah mana yang aksi, mana yang reaksi. Ayo coba, jangan mesin lo ya, kita lihat fisiknya aja, fisiknya. Ayo, ada yang bisa jawab? Mungkin bisa tebak-tebakan mana ya yang aksi dan mana yang reaksi. Jadi yang aksi itu adalah ban mobilnya. Ban mobilnya ketika kita jalan ke depan, maka dia searah jarum jam, maka geraknya adalah ke belakang ya, arah bannya itu ke belakang. Terus reaksinya apa, Bu? Kira-kira reaksinya apa? Ketika mobil bannya jalan ke belakang, maka reaksinya adalah si mobilnya bergerak ke depan ya, mobilnya bergerak ke depan. Jadi si aksinya adalah ban mobilnya yang bergerak searah jarum jam ke belakang, kemudian reaksinya itu adalah gerak mobil ke depan. Terus untuk pertanyaan yang kedua tadi, bagaimanakah hubungan antara gaya aksi dan gaya reaksi pada mobil? Berarti kita bisa sampaikan apakah dia searah atau berlawanan arah. Ayo, mobil sama arah gerak tadi searah atau berlawanan? Oke, berlawanan ya, karena yang satu bannya ke belakang, yang arah geraknya ke depan. Nah, jadi anak-anak, besarnya gaya ya, gaya tadi apa simbolnya? F. Besarnya gaya yang ditimbulkan oleh ban dengan arah gerak mobil itu adalah besarnya sama, tapi yang membedakan adalah arah geraknya. Nah, sesimpel itu untuk hukum 3 Newton. Untuk penerapan soalnya nanti kita bahas di video satunya lagi. Di sini akan saya bacakan pernyataan seperti biasa. Karena hukum 3 Newton itu berbunyi, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan benda pertama yang besarnya sama,
tetapi arahnya berlawanan. Nah, untuk matematisnya berarti adalah sigma F reaksi sama dengan minus sigma F reaksi. Benar nggak tadi saya bilangnya? Sigma F aksi, sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Gitu. Jadi aksi reaksi di sini menggambarkan tentang besarnya gaya yang sama tapi arahnya berlawanan. Jadi nanti penjabaran rumusnya pakai yang rumus hukum 2 Newton tadi. F tadi apa? Massa kali percepatan. Berarti nanti sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Di bawahnya M kali A reaksi sama dengan minus M kali A aksi reaksi pokoknya. Aja untuk materi kita hari ini mengenai hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Selanjutnya untuk latihan soal nanti akan saya berikan video tersendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti bisa diulang lagi biar lebih paham, dan jangan lupa untuk dicatat ya anak. Jangan lupa untuk dicatat karena saya aja gampang lupa kalau nggak dicatat ya. Oke. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dimudahkan dalam mencerna pelajaran apapun itu, termasuk matematika, fisika, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.